Coba Anda sampaikan kembali soal akses pemadam ya untuk bisa menjangkau lokasi seberapa sulit, karena kalau kami lihat dari sini itu jalanannya sempit, kemudian juga banyak orang di sana. Apakah susah bagi petugas untuk bisa memasang selang, menjangkau lokasi titik-titik kebakaran, kemudian juga akses airnya bagaimana untuk bisa memadamkan api, Amel? Baik, Zilvia, untuk akses menuju ke lokasi tempat kebakaran ini memang sedikit sempit masuk ke lorong-lorong. Namun sebelumnya memang masyarakat yang ada di sini ini sudah dikondisikan terlebih dahulu karena di sini ada petugas gabungan baik dari Babinsa, dari pihak kepolisian, dari pihak TNI dan juga BPBD sendiri membantu mengawal, bahkan ada dari Palang Merah Indonesia ini untuk membantu melihat dan juga meninjau bagaimana lokasi di sini. Baik. Dan memang Zilvi, untuk menuju ke sini ini agak sedikit sulit, maka demikian memang dari pihak pemadam kebakaran sendiri ini memarkirkan mobilnya secara valet seperti itu. Dan untuk menjangkau dalam memadamkan api, mereka ini menyambungkan beberapa selang yang kami jelaskan sebelumnya. Dengan penyambungan beberapa selang tadi akhirnya memang pemadaman api dapat dilakukan. Baik, ini sudah ada Bapak Kapolres, coba kita akan wawancarai terlebih dahulu, Zilvia. Selamat malam, Bapak. Nanti dulu lah. Nanti dulu. Baik. Baik. Nah, Zilvia, memang pada saat ini dari Bapak Kapolres sendiri belum bersedia untuk diwawancarai karena memang mereka masih ingin fokus terlebih dahulu untuk memadamkan api. Jadi sehingga kami dapat menjelaskan kembali kepada Anda bahwa memang proses pemadaman ini masih berlangsung. Tadi terkait akses ini meskipun jalannya kecil, sebelumnya ini sudah sempat dikondisikan terlebih dahulu bagi masyarakat yang meramaikan lokasi tempat kebakaran ini terjadi. Sehingga dari pihak pemadaman kebakaran melakukan sistem parkir valet dari pasar hingga ke ujung lorong dan melakukan sambung menyambung dari selang agar dapat menjangkau lokasi ataupun titik kebakaran yang terjadi dan melakukan pemadaman api. Anda dapat melihat di sana bagaimana proses yang dilakukan pada saat ini oleh pihak pemadam kebakaran dengan air yang berusaha untuk menjangkau di daerah belakang pasar yang juga menjadi lokasi tempat terjadinya kebakaran. Nah, ini baru saja memang dari pihak gabungan juga mengingatkan kepada masyarakat yang ikut menyaksikan bagaimana proses pemadaman ini terjadi untuk tidak menginjak selang yang ada di sini. Dikarenakan memang tadi selang ini tidak semata-mata langsung dikeluarkan dari satu unit mobil pemadam kebakaran saja, melainkan sudah disambung-sambungkan. Dikarenakan memang tidak akan sampai jika tidak melakukan penyambungan selang karena posisi dari bus pemadam ini cukup jauh antara satu dan lainnya, Zilvi. Namun sejauh ini tidak ada masalah dalam pemadaman api yang terjadi di sini. Sekarang berjalan dengan baik. Namun memang dari pihak gabungan ini sedang mengkondisikan agar masyarakat maupun dari pihak-pihak yang berada di sini ini tidak mengganggu bagaimana proses pemadaman api yang ada di sini, Zilvi. Oke, Amel, kalau kita lihat biasanya kan Pasar Taman Puring itu memang beroperasi dari pagi sekitar jam 9 sampai tutupnya itu biasanya jam 5 sore. Apakah itu berarti kebakaran terjadi ketika para pedagang sudah mengosongkan, sudah tutup toko mereka di dalam Pasar Taman Puring? Baik, Zilvi, memang untuk jam operasional ini biasanya di Pasar Taman Puring Kebayoran Baru Sumatera Selatan ini berhenti beroperasi sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan tadi diprediksikan kebakaran ini terjadi sekitar pukul 18 atau 18 lewat 10. Memang sebagian kios ataupun toko yang di sini itu sudah dalam keadaan tutup. Namun meski demikian ada beberapa pemilik ataupun pegawai dari kios ini yang berhasil menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Nah, sehingga memang dapat dijelaskan bahwa tidak dalam arti di sini ada beberapa yang masih berada di kiosnya. Download Metro TV Extend sekarang.